Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Al-ayat. Shadaqallahul adzim. Para bapak, ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semuanya berharap semoga seluruh rangkaian ibadah kita, rukuk, sujud kita, dan seluruh kebaikan kita ini benar-benar mendapatkan amunah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita ini pada iman berikutnya, yaitu iman kepada qadha dan qadar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, setelah iman kepada hari kiamat, ya, dulu pernah kita sampaikan satu nanti ada peristiwa hari kiamat, manusia dibagi tiga, ya. Ada manusia yang langsung masuk surga tanpa mampir neraka. Yang kedua, ada manusia yang langsung neraka tanpa sedikit pun mengincipi surga. Nah, dan yang ketiga, ada manusia yang ke neraka dulu, kemudian dimasukkan ke dalam Nahrul Hayat, ya, baru kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya adalah iman kepada qadha dan qadarnya Allah. Bapak Ibu sekalian, di dalam penegasan istilah, pengertian qadha secara etimologi itu adalah, pertama bisa diartikan ketetapan. Jadi qadha wa qadha rabbuka dan seterusnya itu, ya, Allah menetapkan. Qadha itu juga menghukumi, makanya orang yang hukum namanya hakim, hakim, menghukum. Atau qadha itu adalah keputusan. Ini secara bahasa atau secara etimologi. Yang kedua adalah qadar. Qadar itu artinya ukuran, takaran, takdir, atau peraturan. Ini yang sering disebut ini adalah takdir. Ya, qadar itu takdir. Kemudian secara istilah, Bapak Ibu sekalian, atau secara terminologi, bahwa yang disebut dengan qadha itu adalah ketetapan mutlak Allah sejak zaman azali, ya, tentang segala sesuatu yang akan terjadi. Jadi ketentuan Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah di Lauh Al-Mahfuz itu belum terjadi pada diri manusia, itu namanya qadha. Sedangkan qadar itu adalah perwujudan nyata ketetapan atau takdir yang sudah ditulis oleh Allah, ya, di Lauh Al-Mahfuz. Jadi bedanya, kalau qadha ini peristiwa ini belum terjadi, tapi kalau qadar sudah terjadi. Jadi bedanya seperti itu ini. Jadi segala apa yang akan berlaku bagi diri manusia, baik amal perbuatannya, kepribadiannya, ya, dia nanti di dunia banyak amal solehnya apa tidak, apa amal akhlak yang jelek yang muncul, itu sudah ada. Dia nanti diciptakan oleh Allah, ya, di dunia ini jadi wong sugih apa jadi wong melarat, itu ditentukan oleh Allah.
dia nanti diciptakan oleh Allah, Bapak-Bapak sekalian, ya, warna kulitnya, badannya kayak apa. Ada yang hidungnya mancung ke depan, ada juga yang manusia yang hidungnya mancung ke belakang. Jadi wong Jawa ngarani pesek. Nah, nek pesek kucing regane larang ya. Kucing Persia semakin pesek kan irunge tambah laris. Coba wong menungso, wong wedok pesek kan suwe sampai merpetang bolong ya ket mayu. Jadi ini Bapak-Ibu sekalian adalah namanya qadar. Jadi yang sudah terjadi itu namanya qadar atau takdir, ya. Ketentuan yang belum terjadi, belum terlaksana itu namanya qadar. Nah, itu ya. Jadi usia kita sekarang 60 misalnya. Nah, 61 tahun itu kita ngapain saja? Awak dhewe urip apa enggak? Iku ditulis nang gone Gusti Allah. Nah, sekarang itu namanya qadar. Nanti kalau sudah usia 61 itu namanya qadar. Nah, gitu ya. Intinya seperti itu Bapak-Bapak sekalian. Nah, ulama tarjih menjelaskan yajibu alaina an nu'mina bi annallaha khalaqa kulla syai'. Ya. Wajib bagi kita orang yang beriman, ya. Ya, wajib bagi kita orang kafir Muhammadiyah, ya, an nu'mina untuk percaya bi annallaha khalaqa kulla syai', bahwa sungguhnya Allah adalah zat yang menciptakan segala sesuatu, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Jadi adanya langit bukan hanya sekedar adanya itu merupakan fenomena alam, tidak. Adanya gunung bukan sekedar fenomena alam, tidak. Adanya langit, gunung dan lain sebagainya, itu semuanya ada yang menjadikan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gunung itu ada yang menjadikan, matahari ada yang menjadikan. Kita harus percaya bahwa Allah tidak hanya menciptakan matahari dan bulan, tapi Allah juga tanggung jawab atas perjalanan matahari dan bulan. Persis. Gak tahu meleset. Ini Bapak-Bapak sekalian, ya. Jadi wajib bagi kita semua untuk beriman bahwa Allah zat yang maha menciptakan segala sesuatu, ya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ini Al-Baqarah 29 yang saya baca pada rakaat yang kedua tadi, ya. Huwallazi dialah zat khalaqa yang menciptakan lakum kepada kalian ma apa-apa fil ardi di dalam bumi. Jadi apa saja yang ada di dalam bumi ini Allah yang menciptakan. Summastawa, kemudian Allah bersemayam ilas sama ke langit. Fasawwahunna, kemudian Allah menjadikan mereka sab'a samawat, 7 langit. Ya, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi ini lebih dulu daripada menjadikan langit. Ya, tuh. Kemudian Allah bersemayam di sana tempatnya, wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah mengetahui segala sesuatu terhadap apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Jadi kita harus yakin bahwa semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberadaan alam semesta ini adalah merupakan ciptaan Allah. Wa amara wa naha, setelah Allah menciptakan manusia di muka bumi ini, Allah juga memerintahkan manusia dan Allah juga melarang manusia. Hei menungso, ini kata Allah, ya. Ya, aku jadikan kalian semua, aku perintahkan kalian semua agar supaya menyembah kepada diriku, kata Allah. Di dalam Al-Quran, Bapak-Ibu sekalian, surat Ad-Dzariyat ini Allah mengingatkan kepada kita, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia
illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepadaku. Nah, disinilah Bapak-Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala setelah menjadikan manusia dan jin, maka Allah memerintahkan mereka. Termasuk setelah menjadikan manusia dan jin, Allah melarang mereka pada ayat berikutnya Al-Isra 23. Jadi sesungguhnya jin dan manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk taat. Mboten menungso tok, jin ya taat gitu. Makanya ngeten iki bisa jadi nang samping kirine kanan awak dhewe iki bisa jadi ada jinnya. Ngoten nggih. Ana jin. Nggone awak dhewe ngaji moro-moro nantuk klub ngene ya itu disebut jin gitu. Turu nyendono marang turu ngantuk nyenden cara ya ora sebuli jin. Wong jin iki ana sing apik ana sing terus jin sing elek bodho menungso sing jenenge iblis. Jin sing apik jenenge jin melok ngaji. Karena pada dasarnya Allah ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah. Ciptakan jin dan manusia, bukan jin dan jun, tapi jin dan manusia. Ini perintah. Termasuk Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan manusia, di situ ada larangan. Ya. Di dalam Al-Isra contohnya misalnya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Nah, qadha. Ini qadha itu perintah tadi itu wa qadha ya. Dan Allah perintahkan kepada kita semuanya ya alla ta'budu bahwa tidak menyembah illa iyyah kecuali dirinya. Wa bil walidaini ihsana. Nah, ini perintah kepada kedua orang tua berbuat baiklah, ngoten nggih. Soale apa? Wong tua itu sing ndadekno awak dhewe. Ya, sing asale gak ono mur dadi ono bayi. Iku asale orang tua. Bapak Ibu perang Badar langsung dadi bayi yang itu perang Khandaq malam Jumat. Ini makanya harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Monggo sing ono bapak ibune gitu. Ayo kita perbaiki mereka, kita turuti kemauan mereka sepanjang kemauannya baik. Ini bagian dari larangan kita untuk masuk surga. Ini Bapak sekalian, imma yablughan laka intakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Bisa jadi mereka sampai kepada tua yang tidak bisa apa-apa ya, maka fala taqul lahuma, ini larangan ya, tidak boleh. Janganlah kamu berkata kepada beliau berdua ufit, kalimat hus itu tidak boleh. Wala tanharhuma ya, dan jangan kamu merhadiknya. Wa qul lahuma, dan katakan kepada keduanya qaulan karimah, yaitu ucapan yang mulia. Ini ada perintah, ada larangan. Jadi Allah ciptakan manusia, Bapak-Bapak sekalian. Di dalam penjelasan ulama tarjah ini, khalaqa kulla syai', menciptakan segala sesuatu. Setelah itu Allah Allah perintahkan manusia, wa naha, dan Allah melarang kepada manusia. Wa kana amrullahi qadaran maqduran. Dan adalah perintah Allah itu ditentukan sesuai dengan ketentuan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perintah Allah yang berikan kepada manusia ini itu terukur. Ya, kalau dalam bahasa Al-Quran itu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ciptakan manusia, Allah perintahkan manusia itu dalam kondisi terukur ya. Jadi manusia itu paling zaman biyen kon sembayang 50 waktu kan gitu kan. Wah, iso-iso gak lamben gak kakokan sampean gak apa 50 waktu. Untung Nabi Muhammad njaluk diskon. Akhirnya oleh 30, oleh 30 sampai ke Mekah 5.
kok aku dadi Nabi Muhammad ngono. Njaluk diskon maneh, jek 5 iki. Siji apa loro ngono ya. Kok dadi Nabi Muhammad. Ya. Wah, enak jan siji ya. Dina pisan tok ya sembahyangnya. Jadi seperti ini. Wa anna Allah qaddara kullasai qabla khalqil khalqa. Wa anna Allah, dan sesungguhnya Allah, bahwasanya Allah qaddara kullasai, menciptakan segala sesuatu, menentukan segala sesuatu qabla khalqil khalqi. Allah menciptakan itu segala kejadian peristiwa itu sebelum diciptakannya manusia. Jadi Allah punya dalam bahasa apa istilahnya sinetron ngono duwe skenario. Allah punya skenario dulu sadurunge Allah ndadekno menungso. Makanya di sini annallaha qaddara kullasai qabla khalqil, ya. Jadi Allah ciptakan manusia itu lebih dulu diciptakan sifat-sifatnya manusia, ya. Jadi Allah ciptakan karakter manusia sadurunge tak dadekno menungso. Arek iki tak dadekno arek sing apik, arek iki tak dadekno arek sing elek. Makanya Allah ilhamkan kepada manusia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu jadi sadurunge Allah menciptakan manusia, Allah sudah lebih dahulu memberikan ilham karakter kepribadian. Apa wae sing dilakoni manungsa selama urip nang donya wis ana gitu loh. Luar biasa ya. Nah, ini seperti itu. Yusarriful kainati alal muqtasso ilmihi wa ikhtiyarihi wa hikmati. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkan atau melakukan keadaan itu sesuai dengan ilmunya. Jadi Allah ciptakan manusia itu dengan berbagai macam kainah. Kainah itu keadaan sesuai dengan ilmunya. Ada manusia yang diciptakan oleh Allah, menungso itu gampang muring-muring gitu. Mungkin apa nggih? Ana menungso sing sabar mangar. Dilokno tangga, dinyaki kanca sabar. Yuk kon gak muring-muring ta yuk. Dilokno kaya ngono engko nek gak gelem muring ae tak ewangi lho sampean. Tapi sabar. Biasa wong muring-muringan iki mboten wonten mriki. Biasa kan melok ngaji wong sing muring-muringan ini. Nah, ini jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu dalam berbagai macam keadaan. Ya. Jadi sadurunge menungso ono itu Allah menciptakan karakternya dulu. Wes iki sabar, dadekno lebokno nang gone menungso. Oh iki gampang muring-muring, lebokno nang gone menungso. Makanya tadi itu ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah jadi manusia, Allah berikan kepada manusia bebas mau milih, ya, mau jadi orang yang baik dia silakan, jadi orang yang jelek juga silakan. Qad aflaha man zakkaha, ya. Sungguh beruntung sekali orang yang berbuat baik itu mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi Allah memberikan kepribadian kita ini, memberikan akhlak ini dua, akhlak sing apik, akhlak sing elek. Jadi Gusti Allah kon dadi wong apik ya monggo, terserah. Kon mau dadi wong elek ya monggo. Nek dadi apik nggone ya surga, nek dadi elek nggone neraka. Nah, begitu ya. Ini posisinya dalam berbagai macam bentuk. Dan bentuknya Bapak Ibu sekalian itu muqtadha ilmihi wa ikhtiyarihi wa hikmatihi wa iradatihi. Allah jadikan apa saja
di bumi ini Bapak Ibu sekalian sesuai dengan ilmu dan sesuai dengan kehendaknya. Dan Allah zat yang maha bijaksana, zat yang maha adil. Sing jenenge gawe kuping iku kuping kiwa tengen mirip gitu. Ono asing situ kupinge sak 5 cm, sing sebelah kanan 20 cm, wonten mboten wonten. Ini dengan pengetahuannya yang sangat jeli pasti Allah itu. Gak bleser. Meripat kiri kanan ya rupane padha. Nah nek sing rupane abang ku ajane salah dhewe. Kakean YouTube-an iki kakean Shopee ya. Krim merpati abang delok setan gepeng niki lho ya. Merpati abang. Jadi sama. Bibir juga begitu. Antara atas dan bawah mirip. Makanya kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk sering menjaga bibir itu agar sama. Dengan senyum. Adik senyumnya gak podo, ini sih masa mana lah, podo ya, elek gitu lah ya. Ini keadilan Tuhan dan dengan ilmunya Allah. Jadi Allah menjadikan manusia itu dengan ilmunya, meskipun bentuknya berbagai macam. Wong sak donya iki lho, sak donya. Iku bentuknya lo gak podo, lah gitu. Enggak sak donya lah sak nene ae. Taman delon situ lah gak podo. Ya kadang-kadang sing mirip ya. Saya punya teman atau staf di kantor itu rupanya mirip ambek Pak Agus Maulidi. Nah, Maulidi sing Taman Jenggala men persis ini. Mas sama dulure Pak Agus Maulidi. Mboten Pak. Oh, berarti itu. Tapi mirip gitu loh ya. Tapi enggak sama mau sak donya kah? Sama. Ini disebut dengan kainatin dengan bentuk, dengan kondisi yang berbeda-beda, baik fisik maupun akhlaknya itu berbeda. Ya. Ini karena apa? Karena ilmunya Allah ini beda dengan manusia. Kalau ilmunya Allah tidak terbatas, tapi ilmu yang menungso terbatas. Apa wis tuwek ngene iki tuwek ngeten iki ya sange wis. Ngapa titik angel lah kaya ngapa titik hilang. Ya, jauh ya dengan ilmunya Allah. Sampai-sampai di dalam Al-Qur'an disebutkan ya, seandainya ya air yang ada di lautan itu ya ditumpahkan semua hanya satu tetes saja, itu ilmu yang diberikan kepada manusia. Sisanya ilmunya Gusti Allah, saking luasnya ilmu. Waktiarihi dan sesuai dengan ketentuannya. Ketentuan Allah gak pernah meleset. Bisa dirubah tapi tidak mungkin meleset. Bapak-bapak sekalian. Wa hikmatihi dan bijaksananya. Ya bijaksana. Ya gak bijaksana. Ya di sini juga bijak. Di sana juga bijak. Makanya saya namanya Abdul Hakim. Saya ini ya. Hamba Allah yang bijak. Sana. Maksudnya ya di sana bijak. Di sini bijak sana bijak sini itu ya. Ini waktu mati wa iradatihi dan sesuai dengan kehendaknya. Bapak-bapak sekalian, ini takdir ini Allah Subhanahu wa taala bisa memilih ya dengan ikhtiarnya. Kadang-kadang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa merubah takdir hanya Allah. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini ada jenis-jenis takdir ya, dua. Ada yang disebut takdir mu'alaq ya, yang takdir itu bisa berubah melalui usaha dan doa. Jadi panjenengan sebelum diciptakan oleh Allah nang laut al-maksud itu sudah ada catatannya yang namanya qadha. Nah, setelah manusia itu lahir, rezeki diberikan, itu namanya qadar. Ada istilah takdir, ada istilah qadar. Nah, termasuk takdir itu, Bapak-Ibu sekalian, ada yang sifatnya mu'alaq, bisa berubah, termasuk rezeki, jodoh, nasib. Ini bisa berubah. Makanya ada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Allah tidak akan merubah nasib seseorang ya, selama orang itu tidak mau merubah nasibnya. Jadi nasib menungso itu iku wis ditulis ambek Gusti Allah nang lauh al-mahfuz. Tapi tulisan Allah itu bisa jadi pancet nek menungsone gak gelem rubah. Tapi tulisannya Allah ini bisa jadi mubrom ya, bisa jadi tetap ya, bisa jadi berubah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, termasuk di dalam hal kematian, ya ini ada yang berpendapat ya takdir mubrom bisa dirubah melalui doa dan usaha yang sungguh-sungguh. Ini seperti kisah Nabi Ibrahim yang santrinya mau meninggal. Mohon maaf, punya santrinya Nabi Ibrahim yang mau meninggal. Jadi dulu pernah Nabi Ibrahim punya dua orang santri laki-laki dan santri perempuan. Nah, santri laki perempuan ini datang ke Nabi Ibrahim untuk minta doa restu agar dia direstui untuk melangsungkan akad nikah. Kapan akad nikahnya? Jumat depan. Mohon dengan Nabi berkenan menjadi khutbah nikah dan memberitahu tausiah. Waktu itu hari Rabu, berarti kurang Kemis Jumat kurang rong dino. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ternyata setelah itu santrinya pulang. Datanglah malaikat Israel. Sinten Israel pencabut nyawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, siapa tadi itu murid saya? Ngapain? Mau menikah kapan? Jumat. Waduh, gawat. Baru saja dapat SMS dari Allah saya untuk mencakup kedua nyawa anak itu. Hari itu. Ya, hari ini. Wes, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, hari ini dicabut nyawa ini ya apa kita kandani kok gak kayak gini. Nek dikandani kan si anak waktu ngiritan astagfirullah meneh. Toldak inawah misalnya begini. Akhirnya Nabi Ibrahim, wah engkau nak mati. Wis bapak wis akhirnya dijarno bapak sekalian sampai hari Kamis masih ada belum hari ojo ono. Sampai hari Jumat wis ditentukan kematiannya hari Rabu, tapi Jumat ojo ono gitu loh. Ojo ono. Sampai pada masa berlangsungnya akad nikah Ibrahim kok ojo harus coba saya lupakan tak konsen khutbah nikah. Sampai khutbahnya selesai, si anak ini nggak jadi dicabut nyawa. Padahal jirane memang Rabu awan sidik dicabut nyawa nih. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sesuai dengan ketentuan Allah, pokoknya Allah, bahwa si A dan si B ini mati hari itu catatannya. Tapi si A dan si B ini melakukan kebaikan-kebaikan. Ternyata berisu saulan sadurunge menikah arek loro nang wedok iki senengane dum duit dum panganan garso bubu nang tangga-tanggane sing gak duwe sing melarat akhir dhewe ambek Gusti Allah ilfil aja sik arep ambil wis tundang dhisik ae digantilah catatan kodenya oleh si Dodi matikan nyawanya. Jadi persoalan jodoh, persoalan mati ini juga bisa berubah. Siapa yang merubah? Yang merubah hanya Allah. Siapa yang menghendaki? Bisa jadi yang menghendaki itu adalah manusia itu sendiri. Ingin bertahan hidupnya. Kalau mati, bertahan hidupnya dengan rajin olahraga, fitness paling tinggi, ngumpul bos penting olahraga. Dan Allah ini bisa merubah, mempercepat umur seseorang. Sakjange nang kono umure suwi tidak, tapi arek itu iso njogo kesehatan iso-iso dibusuk suwi tidak didadekno seket ambek Gusti. Lah ya opo? Wong kena diabetes 600 dijarno, Pak. Mati urip opo jere Gusti Allah ya mati. Ya. Nek dene gelem ikhtiar iso kok swidak mau pancet ya. Soale iso njogo awake ya. Aku diganti umur saya. Jadi termasuk kematian ini pun
bisa dirubah. Yang berubah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak bisa merubah. Manusia hanya berusaha untuk berdoa dan berikhtiar agar kita selalu sehat. Makanya Bapak-Bapak sekalian, kadang-kadang kalau ningali tiang ini umurnya sengke tapi sehat. Seksok guyu, seksok alarm. Wolong-wolong seksok ngene jogging, seksok wolong-wolong. Mesti wolong-wolong lah ngene stroke bearing ngene. Ini harus dijaga. Kenapa? Dengan menjaga itu bisa jadi nasibnya akan diubah oleh Allah. Termasuk rezeki jodoh begitu Bapak Ibu sekalian. Jodoh itu sudah ada ketentuan dari Allah. Oh si Aiki Joni rabine oleh Yuli ini itu ada. Tapi karena si A ini gak wis ora arek wayu ngono gak gelem tergoda dengan wanita lain jenenge Julaikah misalnya. Akhirnya gak sih dong ngambil Yuli. Ini apa? Pernikahan ini bukan gara-gara Allah yang menentukan, tapi manusia sendiri yang merubahnya gitu loh ya. Jadi bisa berubah. Rizki juga demikian ya Bapak Ibu sekalian. Sing asal tentukan dia itu adalah tidak mampu, wong miskin, wong melarat, tapi karena dia rajin bekerja, semangat etos kerjanya tinggi, maka diberikan kecukupan oleh Allah hidupnya. Cukup uripe. Enak cukup pamen sogi. Enak cukup gitu. Sogi kae nang tinggi. Enak cukup. Sogi durung karon duwe dhewe ya. Iso ke utangan bareng. Wong sogi-sogi kan utange. Akeh utange. Nek cukup kepen tuku mobil cukup. Ya, gitu. Men tuku omah cukup. Pen rabi maneh cukup. Nah, sing wani. Jadi ini Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, takdir bisa diubah. Yang merubah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi manusia bisa ikhtiar. Loh, gitu loh ya. Baik, kembali kepada persoalan Bapak-Ibu sekalian. Ya. Wal af'alus shadiratu anil ibadi uluhan biqadaillahi wa qadrihi. Wal af'alu dan berbagai macam perbuatan as-shadir ya itu adalah orang yang melakukan perbuatan itu anil ibadi. Jadi manusia itu hanya boleh ikhtiar ya as-shadir berusaha ya. Sedangkan biqadaillahi wa qadrihi, sedangkan ketentuan kepastian itu adalah hak prerogatifnya Allah. Apa jare Gusti Allah. Makanya ono wong sing tengok-tengok silo-silo wiritan tok nang omah, tapi dunyane akeh, rezekine lancar nggih ya. Ya. Ono sing medhet nyambut gaene karo telek. Karo asam karo telek. Wis subuh budak. Mulane jam 09.00 bengi karo telek nggih. Lha ngono uripe iki ya sik monting ae sik ya. Ini karena apa? Manusia itu hanya bisa ikhtiar. Ya. Sementara ketentuan dia sukses apa tidak yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian semakin sering berdoa kepada Allah maka orang itu semakin baik. Alladzina tasa'alu nabi wal arham. Jadilah orang yang sering minta kepada Allah. Karena orang yang sering minta kepada Allah ini adalah orang yang dicintai oleh Allah. Tapi nek minta nang tonggo, yo dicelantu sampai tonggo, didik njaluk gitu ya. Ini Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau hambanya hanya bisa melakukan perbuatan saja dengan ikhtiar ya. Adapun ketentuan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum dilanjut ada yang ditanyakan, monggo silakan.
Lanjutannya Bapak Ibu sekalian, walaisa lil ibadi illal ikhtiyar, ditegaskan di sini ya. Dan manusia atau seorang hamba itu tidak bisa ngapa-ngapain kecuali berusaha. Jadi menentukan tidak bisa. Berusaha. Sementara fatakdiru minallah wal kasbu minal ibadi, dan usaha manusia atau usaha dari hamba itu ya, faharakatul abdi adalah merupakan sebuah gerakan ya, iktibari nisbatiha ila qudratihi tusamma asbalahu. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia itu ya, dari perbuatannya, dari akhlaknya, dari usaha-usahanya, itu disemangatkan usaha manusia. Tapi hasilnya tetap datangnya dari Allah. Jadi itu namanya manusia usaha. Jadi gak kabeh wong nyambut gawe rajin oleh duit akeh, durung sak uang. Gitu. Belum tentu. Sewu Madura tak mestek ngoten nggih. Kadang-kadang sarungan cekak sama delok wong medhur lak pinter-pinter. Sarungan cekak dodol bidak tek cilik diadai bang. Ngene cekelane dhuwit gebokan kadang-kadang lho nggih. Yang luar biasa wong Madura nggih. Ini sampean tiru bisnisnya mereka. Ya. Itu ya. Ini ya tetap yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wabi ibaris nisbatiha qudratillahi khalqan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan disitulah usaha-usaha manusia dan Allah yang menciptakan manusia tadi itu. Baik sogir melarat, Gusti Allah sing nyiptakno. Baik ibadah maupun tidak, Gusti Allah yang menentukan. Ya. Karena terkait dengan rezeki itu tidak pandang bulu apakah dia itu beriman atau tidak. Dalam hal rezeki loh ya. Makanya ada ayat yang bunyinya tu'til mulka mantasa wa tanzibul mulka mimman tasha. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang dikehendaki ya. Tu'til mulka mantasa, diangkat jadi ini jadi itu, tapi suatu saat wa tanzibul mulka mimman tasha, akan cabut jabatan kedudukannya tadi. Ya, termasuk yarzuqu man tasha, Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki. Gak peduli dia ahli ibadah atau tidak. Cuman perbedaannya Bapak Ibu sekalian, orang yang rezekinya banyak dia tidak beribadah, itu namanya rezeki yang diulu-ulu. Ngerti diulu gitu? Diulu-ulu apa ya? Istidraj ya, diulu-ulu. Orang yang seperti ini terlena dalam kehidupan ini nanti akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara rezeki yang diambil dengan cara orang-orang yang beriman itulah rezeki yang sebenarnya. Apalagi sebagian rezeki dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu, itu akan berkah. Oke. Bapak Ibu sekalian, memang panjenengan kali kula kadang-kadang beda. Saya itu kadang-kadang saya rasakan gini. Setiap kali saya, tapi gak kroso loh, gak gitu loh. Gak tak sedekah kok ganti Gusti Allah. Setiap kali saya nraktir teman saya atau anak buah saya, iku moro-moro sore oleh duit ngono lho. Tapi saya waktu nraktir gak pikiran uang oleh duit enggak. Itu begitu, rata-rata begitu. Jadi apa yang saya pikirkan itu koyok-koyok ya tadi itu diganti oleh Gusti Allah. Kadang yang ngepres, kadang yang lebih sedikit, kadang yang kurang sedikit, pokoknya diganti mana ya gitu. Tempo hari barusan saya pindah kerja di tempat lain, saya sama teman-teman tosap saya tak mangan-mangan, enggak 1 juta. Lo gak suwe awan titik ono sing ngomong transmit cekling sangat sakit yang kacak titik ya begitu nggih. Saya itu sering berpikir seperti itu Bapak Ibu sekalian, tapi pada saat pikiran saya muncul itu baru transferan muncul itu baru oh iya
begitu. Katen kader kok diganti Gusti Allah, enggak punya pikiran seperti itu. Saya enggak tahu panjenengan sering begitu apa tidak. Karena seperti ini didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Terutama ucapan-ucapan dan hati-hati ya, pikiran sing rodo api dirungokno Gusti Allah. Pikiran sing elek ya dirungokno Gusti Allah. Nggih. Yang dulu pernah saya mau jual mobil itu ya, yang akinya 6 bulan atau 4 bulan. 4 bulan aki sih baru Pak ya. Wong aki biasa 2 tahun, 3 tahun aki mobil ya. Ketika ditanya, Pak niki akine enggal. Baru. Begitu deal, nanti sore Pak saya ambil mobil ini. Loh, wong kate teko tak starter gak kena Pak mobil ini. Akhirnya apa beli aki baru. Aku soalnya ngomong baru. Nah, dalam pikiran saya, sing jeneng aki sik petang wulan iku kan hitungane sik baru lak ngoten sing ya. Tak kek kangen wong kate ngoro nang omah. Nanti sore Pak ya. Saya datang bawa uang injih. Ya, jam 4 mari sholat kek gak kena. Akhirnya aku tubuh ya, jadi hal seperti ini sering saya menerima, makanya hati-hati terhadap ucapan kita. Ucapan api, ucapan elek itu hati. Ini janji Allah akan kembalikan, termasuk rezeki tadi. Makanya kita tidak usah hukum. Semakin sering banyak sedekah, ya, semakin banyak keberkahan. Wong sedekah gak harus mengusugi. Ya. Aisyah pada saat jadi orang yang pas-pasan, duduk cukup pas-pasan. Itu pernah bersedekah 1 butir kurma situ ndil. Duduk kurma tak ini butuh situ ndil. Kayak tonggo itu. Monggo yuk ju sedekah. Makanya ada ayat yang bunyinya alladzina yunfikuna fis-sarra wa wong sedekah gak harus ngenteni soge ya. Ono pancone klambene klelet-klelet kepengin rokok di rokok sampean kei. Nah, niso selangi pisan sak koreke. Ya, jongkei rokok tok dano koreke. Rokok tok dano koreke iso dimut rokoke lan matene iso. Ya, jadi sak koreke tes lho, luar biasa. 1 batang rokok. Tapi rokok itu dianggap membahayakan ya gak usah. Nah, begitu Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ini wal ibadu dan beberapa hamba Allah ya yatasarrafu nasibahu mimma an'amallah. Dia hanya bisa menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Dia bisa mendatangkan rezeki. Maksudnya bergaya nikmat. Ya. Nek gak wayai oleh rezeki gak mungkin nek Allah memberikan rezeki. Ngoten nggih. Jadi manusia itu hanya bisa memanfaatkan yatasarrafu nasibahu mimma an'amallah. Ya. Dia hanya bisa mentasarufkan, menggunakan ya, tasarruf ya. Tasarruf mendistribusi loh ya, membagikan ya. Bagian-bagian dari nasibahu, bagian-bagian mimma an'amallah dari apa yang diberikan nikmat oleh Allah bihi alaihi kepada ibad ya, minar rezeki wal ghairi, baik berupa rezeki maupun yang lainnya. Kesehatan ya Bapak-Bapak sekalian, ini mahal harganya. Makanya dengan kesehatan ini ayo kita syukuri. Manusia tidak bisa menjadikan dirinya sehat. Yang bisa menjadikan dirinya sehat hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa mendatangkan rezeki. Yang mendatangkan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa yatasarrafu, bisa menggunakan rezeki tadi itu ya. Yang benar-benar rezeki datangnya dari Allah dan yang lainnya. Makanya aja sombong. Ono koncone nyambut gawe gak tepak didik seneni nyambut gawe sing tekes ta lho ngono. Soale dene wong sukses gitu ya. Ya, awak diwalik ambek Gusti Allah tua jebles. Temen ya. Emang nek ida Gusti Allah sering nyenyekan diwalik. Kalau nggak ada tonggo biar sepuke sak omah iku montore papat lah.
monton papat tadi guru parkir nol. Wah, diuji oleh Allah ya, munting ya. Akhirnya saking nretek, apa nretek ya? Utang ngalor utang idul. Ya termasuk utang aku, ya jelas gue saling ngerti nih ngono. Mobil itu 5 nih gak salah ya. Sampai bojone ku ngomong ngeten. Bojone dhek iku akrab mbek bojoku ya. Iki pelajaran buat kita. Kula niki ngomong abahe, njaluk abahe, njaluk mobil apa ae dituruti. Ya. Akhirnya tuku mobil apa sing kaya kodok iki jenenge? Hah? Apa Pak? Bukan. Sing kaya kodok ngarepe jeblak ngene iki lho. Sing model saiki ku, dituwon mobil ngono kan. Dituruti. Begitu lama-lama jeblas entek kabeh donyane. Gak didol sing sitok didol meloro bukan gede. Sing sitok di apa istilahnya ngono? Di apa bang iku Pak disita bang sing sitok sik ono tapi wong kon nyengkere. Sampean milih omah iki loro apa penjara ngono men. Masyaallah. Seperti akhirnya ngeredek utang-utang ya Allah. Ya kadang-kadang dileng semuanya nih gak apa-apa lah. Wong utang kan wajib dileng dong ya. Jadi kok iso ya wis gitu ya. Ini Allah membalik kehidupan mereka sing awalnya baik menunggu juga eling awet juga sing kaya kodok mobil juga ya. Iya juga ya. Nah, kan model kaya kodoknya. Nah, Nissan juga ya. Iku anyar. Kalau njupnya iki kalih gitu mbasno tapi pun tunggal mawon ya. Ngono sampean. Iku nang bojoku kan lama kehidupan itu bagaikan roda kan ya, berputar. Saking malik omahe loro entek kabeh mobil 5 entek kabeh. Wis gak ono blas. Sakno ngoten iki ya. Makane sogit, sehat dan lain sebagainya itu bukan kita yang mendatangkan. Manusia hanya yusarrifu ya, yusarrafu nasibahu mimma an'amallahu bihi. Manusia hanya bisa menggunakan dan suatu saat nanti ya akan dicabut kembali kepada Allah, harta kembali Allah, nyawa yang kita miliki kembali kepada Allah. Yang dalam bahasanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya semuanya itu lillah, milik Allah. Termasuk nyawa kita juga milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita semuanya nanti akan kembali kepada Allah. Wabeh balik nang Gusti. Soalnya apa? Gak ngelok duwe. Makanya dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah jangan dijadikan sombong ya. Karena kenikmatan yang diberikan oleh Allah ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Summa lantus alunna yauma idzin anin takokno. Ya, begitu Bapak sekalian. Jadi manusia hanya bisa menggunakan nikmat, tidak bisa mendatangkan nikmat. Manusia hanya bisa memanfaatkan sehatnya badan ini, tidak bisa memberikan kesehatan pada diri manusia. Dokter gak iso kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak sekalian, dalam hal materi ini mari kita senantiasa percaya adanya qada dan qadar. Nek ono peristiwa apa yang terjadi pada diri kita, ya senyampang kita sudah ikhtiar, sudah berusaha, sadarlah bahwa itu adalah takdir Allah. Ngoten nggih. Soalnya kadang-kadang ono kelangan apa ngono ya sampai dipikir sampai pirang-pirang tahun gak waras-waras sinten. Sampai stres akhirnya mati. Padahal semuanya itu milik Allah. Kelangan sepeda motor udah gorbong bare. Ya wis nek ilang anjene ya wis takdire Gusti Allah. Dijaluk mek Gusti Allah. Ngoten nggih. Ini makanya kita harus menyadari itu semua. Baik Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita antara keluarga yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan keimanan
agar kita senantiasa yakin terhadap takdir dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.